Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam kembali hadir menemani istirahat malam Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya salah satunya adalah di hari Selasa dini hari diketahui 7 orang terpidana ataupun juga tahanan di Rutan Salemba ini kabur begitu, dan ini yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda, dialog-dialog untuk mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan hal ini terjadi bersama saya Tiara Harahap. Tapi sebelum ke informasi tadi, kita akan awali apa kabar Indonesia Malam pemirsa, di mana dalam 24 jam terakhir Gunung Lewotobi Laki-Laki mengalami erupsi terus-menerus dengan ketinggian 1000 hingga 2 km. Saat ini jumlah pengungsi terus mencapai 12.206 jiwa. Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi terus-menerus sejak 24 jam terakhir. Gunung mengeluarkan abu vulkanik yang menyebar ke arah barat dengan ketinggian mulai merendah sekitar 1000 meter hingga 2 km. Data pos pengamatan merekam erupsi 24 jam diwarnai pula dengan adanya gempa vulkanik disertai tremor yang terjadi terus-menerus dan gemuruh yang kencang. Pihak vulkanologi menegaskan agar tidak ada aktivitas dalam radius 7 km dari pusat erupsi serta 9 km sektor arah barat daya barat laut. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kunjungi pengungsi erupsi Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pengungsi Lewotobi di Kabupaten Flores Timur NTT Kamis siang tadi. Saat tiba di Larantuka, pemirsa, Wapres langsung menuju pengungsian Konga dan juga lokasi pengungsian kan ada di Desa Kobasoma. Saat tiba di pengungsian, Wapres langsung diserbu ribuan pengungsi yang berebut untuk berjabat tangan. Selain itu, Gibran pun memberikan aneka permainan anak beserta tas sekolah dan buku tulis. Usai bertemu anak-anak, Wapres menggelar rapat terbatas di tenda pengungsi. Dalam rapat tersebut, pemirsa, bersama juga dengan Menteri Perumahan dan sejumlah pejabat lain, membahas tentang rencana pembangunan 2.700 rumah warga di 2 lokasi relokasi yang disediakan. Jadwal penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali masih terganggu akibat dampak penyebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur. Sejumlah wisatawan asing yang batal terbang hanya bisa pasrah menanti hingga jadwal penerbangan normal kembali. Sejumlah wisatawan asing, calon penumpang pesawat ini terus melihat papan informasi jadwal penerbangan yang terpampang di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Mereka ingin memastikan, pemirsa, apakah pesawat mereka termasuk yang dibatalkan oleh pihak maskapai dengan alasan keamanan akibat abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur. Dan Kamis hari ini sebanyak 41 penerbangan batal terbang. 9 diantaranya penerbangan domestik dan 32 penerbangan internasional. Sementara pada Rabu kemarin penerbangan yang dibatalkan berjumlah sebanyak 132 penerbangan. Sejumlah wisatawan asing mengaku tidak mendapat pemberitahuan dari maskapai adanya pembatalan penerbangan dan terkejut saat mengetahui penerbangan mereka dibatalkan. Sebagian bahkan telah mengalami pembatalan penerbangan hingga lebih dari 3 kali. Meski masih ada penerbangan yang dibatalkan, General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syauki Syahab menyatakan jumlah penerbangan yang dibatalkan telah berkurang 20%. Sebagian besar pembatalan datang dari penerbangan dari dan menuju Australia dan penerbangan ke Phuket
Ho Chi Minh Taipei, dan Kuala Lumpur. Pihak bandara berharap jadwal penerbangan sudah kembali normal pada Jumat esok mengingat data dari citra satelit Himawari sejak Rabu malam sebaran abu vulkanik mengarah ke arah barat daya dan barat laut menjauhi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kita ke informasi lain, pemirsa, diduga dipicu ledakan tabung gas, kebakaran hebat menghanguskan 9 bangunan ruko di Pasar Omele, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Ya, dalam video amatir memperlihatkan kobaran api semakin membesar dan membumbung tinggi saat terjadi kebakaran. Kebakaran hebat ini menghanguskan 9 bangunan ruko di Pasar Omele, Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, hingga ludes terbakar. Peristiwa kebakaran ruko ini terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Timur. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah kedatangan sejumlah unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran. Menurut pemilik ruko, kebakaran diduga dipicu ledakan kompor gas dari salah satu pedagang setempat. Akibat kebakaran ini, pemirsa, para pedagang yang kehilangan tempat tinggal dengan jumlah jiwa yang mengungsi di pasar sebanyak 150 kakak. Sementara dalam peristiwa ini 1 korban luka dan 1 luka bakar saat terjadi kebakaran tersebut. Hingga saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab utama kebakaran 9 bangunan ruko di Pasar Kepulauan Tanimbar, Maluku. Polres Metro Jakarta Utara memburu komplotan pelaku penipuan berkedok dukun di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, pemirsa, korban mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah yang terdiri dari uang tunai, perhiasan, dan logam mulia. Dalam rekaman CCTV terlihat korban bernama Bernadette diantar komplotan pelaku kembali ke rumahnya di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara awal November lalu. Wanita berusia 66 tahun ini diminta pelaku mengambil uang dan perhiasan sebagai mahar untuk ritual mengusir makhluk halus yang disebut-sebut oleh pelaku bergentayangan di rumahnya. Dalam rekaman CCTV tersebut, 3 pelaku menunggu di dalam mobil, sementara seorang pelaku lain turun mengawasi gerak-gerik korban. Tak lama berselang, korban keluar dari rumah sambil menenteng sebuah tas berwarna merah yang diduga berisi uang tunai, perhiasan, dan logam mulia. Tas ini kemudian ditukar oleh pelaku dengan 3 bungkus garam dan 2 botol air mineral. Korban yang baru menyadari menjadi korban penipuan setelah diturunkan pelaku tak jauh dari kediamannya. Korban yang diduga telah dihipnotis, menurut saja saat pelaku meminta uang tunai, perhiasan, dan logam mulia sebagai mahar pengusir setan. Sampai saat ini, pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara masih memburu komplotan pelaku penipuan berkedok dukun pengusir setan ini. Polisi juga masih mendalami rekaman CCTV sebagai petunjuk awal untuk mengidentifikasi para pelaku. Total kerugian korban dalam peristiwa ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Kita beralih ke Bekasi, pemirsa. 2 warga kakak beradik dikeroyok sejumlah warga di kawasan Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegeraman warga dipicu ulah dari kedua orang tersebut diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita bersama suaminya. Inilah video amatir yang viral memperlihatkan 2 pria kakak beradik
dikeroyok warga sekitar di kawasan Jalan Lotus Raya Galaksi, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat dalam video tersebut, nampak 2 orang terlibat cekcok dengan warga sekitar yang kemudian langsung dipukul. Tak hanya itu pemirsa, salah satu pelaku diceburkan ke kali kecil oleh warga. Peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada Senin malam lalu ini diduga dipicu teguran oleh pasangan suami istri yang tidak terima saat kedua kakak beradik ini berkendara motor ugal-ugalan. Menurut petugas keamanan perumahan Asep yang ditemui Rabu petang, membenarkan kejadian pengeroyokan warga. Warga kesal lantaran pelaku memukul pasangan suami istri dan juga kedua pelaku dalam kondisi mabuk. Pihak kepolisian Bekasi Selatan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut lantaran kasusnya masih dalam penyelidikan. Pemirsa, viral di media sosial, penghuni lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan diduga pesta narkoba di dalam lapas. Ironisnya, petugas yang berjaga seolah tidak tahu dengan insiden tersebut. Hingga kini pihak lapas Tanjung Raja belum memberikan keterangan resmi kepada pihak media. Seperti inilah pemirsa video viral di media sosial menggambarkan penghuni lapas atau warga binaan sedang menikmati musik di dalam lapas yang diduga kuat sambil mengkonsumsi narkoba. Dalam video berdurasi 20 detik ini nampak jelas para napi sedang menyetel musik dengan kencang. Dugaan adanya pesta narkoba di dalam lapas ini diperkuat dengan pernyataan salah seorang pegawai lapas yang memberikan keterangan di kantor PWI Ogan Ilir bahwa di lapas kelas 2 Tanjung Raja ada semacam peserta narkoba dan pungli. Robiansyah, pegawai lapas tersebut meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM agar menyelidiki kasus ini. Sayangnya saat tim TV One mendatangi kantor lapas Tanjung Raja, pegawai tersebut sudah dipindah tugaskan ke lapas lain. Hingga saat ini belum ada klarifikasi dari pihak Kanwil dan lapas Tanjung Raja atas peristiwa tersebut. Sumpah mati, sumpah mati. Dikit omongan tuh. Ya pemirsa, Indonesia akan kembali melawan Jepang dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung besok. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Malam hari ini Bang Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Selamat malam. Selamat malam Tiara. Bang Gita, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Besok rencana nobar di mana nih Bang? Nobarnya belum tahu, tapi belum mungkin tahu, ya? Kemungkinan besar akan ada di GBK. GBK, oke. Bang Gita, kalau kita berbicara mengenai Indonesia dan juga Jepang begitu ya, ini kan sebenarnya bukan yang pertama kali, bukan juga melihat bahwa peringkat bahwa Jepang ini memang lebih tinggi, tetapi Indonesia sebenarnya juga pernah kok menang begitu ya melawan Jepang. Nah sebenarnya kalau melihat pengalaman di Piala Asia kemarin, catatan dari Bang Gita ini apa untuk laga besok ini Bang? Kalau kita bicara head to head sebenarnya udah susah juga ya menjadi patokan. Kenapa? Karena kita kan memang pernah 5 kali menang, kita 2 kali imbang, 9 kali kalah lawan Jepang. Tapi itu pertemuan-pertemuan sebelum Jepang berbenah sepak bolanya. Udah lama sekali ya? Terakhir itu kita ketemu tahun 1989 sebelum mereka berbenah ya. Jepang menang saat itu. Kita pernah menang 7-0 tapi itu Merdeka Games tahun 1968. Merdeka Games kan juga nggak jelas apakah tim nasional yang dikirim ataukah memang hanya tim nasional campuran yang dikirim dari kedua sisi, Jepang maupun Indonesia. Jadi pertemuan yang bisa dijadikan head to head itu yang Januari kemarin di Piala Asia. Kita kalah 3-1 memang. Dengan Jepang benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Waktu itu dari kemenangan 3-1 itu memang ada 1 penalti, 1 gol bunuh diri dan 1 gol murni, tapi
ada 9 on target yang dilakukan oleh Jepang terhadap gawang kita. Tapi yang bisa jadi catatan adalah yang besok main itu adalah ada 7 pemain yang belum bergabung dengan timnas Indonesia pada saat Piala Asia Januari lalu itu. Dari mulai Tom Hayes, kemudian Kevin Dix, juga ada Jay Itzes, kemudian ada Tom Hai di lapangan tengah, Nathan juga, artinya Ragnar Oratmangun juga. Ini artinya ya kita jauh peringkatnya, 15 berbanding dengan 129. Tapi kalau kita bicara bagaimana penyelamatan Martin Paes dalam 4 pertandingan laga kualifikasi, di mana dia banyak sekali melakukan penyelamatan, siapa tahu dia benar-benar luar biasa dalam melakukan penyelamatan. Saya nggak yakin bahwa kita akan bisa mengimbangi di lapangan tengah maupun depan, tapi di belakang kita punya kekuatan. Oke, ada pemain-pemain yang pada saat Piala Asia kemarin bermain, tapi malam ini tidak, atau sebaliknya begitu ya, betul. Bang Gita ya. Tetapi kan untuk Jepang juga demikian, Bang. Iya, betul. Ayase Ueda yang kemarin bahkan mencetak gol Indonesia di bulan Januari ya, di bulan Januari tidak hadir besok. Nah ini akan berpengaruh atau bisa menjadi peluang tidak untuk Indonesia? Berpengaruh sih mungkin ya, tapi permasalahannya adalah gini, mereka tuh punya pola 3-6-1. Bayangkan sebuah tim yang bukan dari tim Eropa bisa memainkan pola 3-6-1 dengan Ueda di depan, kemudian 3 center back, dan kemudian 2 sayap dan 4 midfield. 4 midfield itu 1 gelandang bertahan dan 3 gelandang serang. Jadi ini benar-benar kekuatan lapangan tengah yang luar biasa dari Jepang. Ini yang benar-benar harus kita waspadai. Dalam 4 pertandingan yang sudah dilakukan Jepang, itu mereka membukukan masing-masing 12 shot on target ke gawang China. Mereka menang 7-0, 12 on target ke gawang Bahrain, mereka menang 5-0, hanya 3 shot on target ke gawang Arab Saudi, mereka menang 2-0, dan terakhir memang mereka agak dibekukan oleh Australia dengan 3 shot on target. Mereka bahkan tidak mencetak gol murni, mereka hanya mendapatkan dari gol bunuh diri yang menyamakan kedudukan. Tapi intinya adalah kita harus bermain seperti Australia pada saat mereka menahan imbang Jepang bulan Oktober lalu. Oke, baik. Bagi kita tahan terlebih dahulu, ini sudah bergabung bersama kami juga Ilham Jayakusuma yang juga merupakan ex-timnas Indonesia melalui sambungan Zoom. Selamat malam Bang Ilham. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang sudah bergabung bersama kami. Bang, mungkin saya langsung sapa saja ke Anda begitu ya. Ini kalau dilihat kan Bang Ilham juga pernah ada di posisi yang sama dengan teman-teman yang besok akan berlaga begitu ya di hari Jumat. Nah kalau melihat karakteristik pemain Jepang dan kemudian juga bagaimana kepercayaan diri timnas kita, ini seperti apa Bang Anda melihatnya? Ya saya pikir seperti saat ini timnas kita ya sangat-sangat jauh berbeda ya. Yang saya rasakan, saya pernah nonton kemarin terakhir lawan Australia. Ya bagus sekali, rapi sekali. Yang penting ketika nanti lawan Jepang, ya tadi kita harus konsentrasi, jaga kedalaman, tidak perlu terburu-buru, bermain seperti biasa, itu aja sih. Ini saya. Baik, kesiapan. Jadi Jepang saya rasa ya bisa juga kita redam di sini. Baik, tapi kalau melihat lagi-lagi Bang, ini berkaitan dengan peringkat Jepang di FIFA ini kan juga lumayan jauh begitu ya. Apa sih yang harusnya dilakukan oleh timnas kita untuk paling tidak siap secara mental terlebih dahulu begitu, mengingat terlebih juga kita tuan rumah di sini? Ya, yang saya tadi bicarakan, saya pikir ya ketika kita lawan Australia ya, kita cukup jauh perbedaan. Tapi kita bisa lakukan ya tadi. Kita harus konsentrasi menit awal, ya kan, terus juga ikuti instruksi pelatih. Setelah itu ya itu tadi bermain sabar dan jaga kedalaman. Tidak perlu kita tahulah timnas Jepang sudah pernah beberapa kali ikut Piala Dunia. Ya. Jadi saya rasa mungkin pelatih Sintayong juga sudah punya strategi sendiri, begitu. Nah itu dia, berbicara mengenai strategi Bang Gita, Anda membacanya akan seperti apa, taktik apa yang dimainkan, apakah kita akan bertahan begitu ya atau justru menyerang sebagai tuan rumah begitu ya? Kalau ngelihat komposisi yang kita punya sekarang dengan Kevin Dix baru bergabung, ini kan pemain yang bisa bermain sebagai bek kanan, bisa bermain sebagai center back, bisa bermain sebagai gelandang bertahan ya. Artinya dia punya kemampuan yang luar biasa. Sayang juga kalau kita bertahan. Tapi intinya adalah bagaimana kita balance antara bertahan dan menyerang. Kita kan sudah main 4 kali pertandingan, 3 draw, 1 kalah dari kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia ini. Dari 8 babak yang sudah kita mainkan itu tidak pernah
kita dalam satu pertandingan 2 babak kita benar-benar bermain bagus. Yang paling bagus adalah pada saat babak pertama melawan Arab Saudi, di mana kita leading pada saat itu. Kemudian babak kedua melawan China, di mana pada saat itu kita mengejar ketertinggalan dari 0-2, bisa memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 dengan kita menguasai jalannya pertandingan. Pertanyaannya, bisa nggak kita melakukan itu terhadap Jepang? Agak sulit mungkin, tapi bagaimana kita mencuri kesempatan untuk mencetak gol, ini yang harus kita lakukan. Dan sejauh 8 pertandingan yang sudah kita lakukan, itu kan kita tidak punya kemampuan untuk killing the game. Artinya lini depan kita tuh yang benar-benar kadang-kadang punya peluang, kadang-kadang kita bagus masuk sepertiga lapangan pertandingan, tapi pada saat finishing itu yang kita kurang. Ini yang harus kita benar-benar perbaiki. Artinya 1 peluang, 1 gol benar-benar harus kita hadapi melawan Jepang ini. Kita pernah melakukannya pada saat kita kalah 1-3 dari Jepang. Itu ada peluang dari lemparan ke dalam yang kita lakukan dengan baik. Lawan China juga lemparan ke dalam Pratama Arhan yang kemudian diteruskan oleh Tom Hai dari kemelut di kotak penaltinya China. Itu yang harus sering kita lakukan dalam pertandingan besok. Kita bukan cuma punya Pratama Arhan sekarang. Kevin Dix juga punya kemampuan untuk lemparan ke dalam yang jauh. Ini yang harus dimanfaatkan. Baik, terima kasih Bang. Kita nanti juga akan dalami seperti apa kemudian ini kesiapan-kesiapan selain juga mental yang tadi sudah dibahas begitu ya oleh Bang Ilham. Tapi kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya akan langsung ke Bang Ilham. Bang Ilham, kalau tadi sudah disinggung ya oleh Bang Gita, ada sebenarnya perbedaan jika dibandingkan dengan dulu, sekalipun memang Indonesia memang pernah melawan Jepang dan menang begitu. Kalau Anda sendiri melihat perbedaan yang signifikan pemain dulu dan juga saat ini apa, Bang Ilham? Tantangannya mungkin? Ya, saya rasa sih pemain dulu dengan sekarang sih memang sangat, ya saya rasa agak beda jauh ya. Yang saya rasa sekarang memang pemain-pemain timnas sekarang usia muda, terus memang bermain di luar Indonesia, itu satu keuntungan buat mereka, ya kan. Jadi saya rasa mental yang nanti berbicara ketika nanti berhadapan dengan Jepang. Jadi saya rasa faktor tuan rumah juga bisa, mudah-mudahan bisa memberikan terbaik buat timnas sendiri, itu aja sih. Oke, selain mental Bang, tadi kita di segmen sebelumnya sudah mendengar seperti apa kemudian ini masukan-masukan dari Bang Ilham berkaitan dengan kesiapan secara psikologis begitu. Apa hal lain yang harus dipersiapkan ini, setidaknya mungkin secara fisik, secara taktik oleh timnas kita? Ya, saya rasa untuk taktik dan strateginya sudah mungkin diberikan ya dari pelatih kepala Sintayong. Sekali lagi ya ini tadi ya saya rasa persiapan mental, itu aja, mental ketika kita bermain tuan rumah disaksikan hampir 70-80 ribu penonton, ya kan. Jadi itu yang harus diberikan, bermain dengan kerja keras, ngotot, terus ya jangan sampai kesalahan-kesalahan errorman yang pasing-pasing, yang dasar-dasar yang tidak perlu terjadi ketika lawan Australia itu aja sih. Baik, saya ke Bang Gita. Bang Gita, tadi kita berbicara mengenai seperti apa kemungkinan taktik atau strategi yang dikeluarkan oleh Coach Sintayong begitu ya. Kalau kita berbicara mengenai Kevin Dix ini kan sebenarnya bisa di mana saja begitu ya Bang. Bisa di gelandang bertahan, bek kanan, bek kiri begitu. Tapi kalau Anda melihat nantinya akan ditempatkan di mana? Idealnya karena Miss Hilgers nggak main ya, kemungkinan dia akan bermain di center back, salah satu dari 3 center back. Artinya Idzes akan di tengah, Rizky Ridho mungkin di kiri, dan Kevin Dix akan di kanan. Tapi idealnya juga dia bisa bermain sebagai bek kanan. Ini karena center back, kenapa? Karena tidak ada Miss Hilgers. Nah, mungkin bek kanannya akan jadi milik Yakob Sayuri ya. Tapi intinya adalah kemampuan dari Kevin Dix untuk maju ke depan dan cetak gol. Sejauh ini kan dia sudah bikin 4 gol ya di musim ini. Ini artinya ini seorang pemain yang punya kemampuan mencetak gol dengan sangat baik. Kemudian kalau kita bicara Jepang dengan sebagian banyak pemainnya yang bermain di Eropa. Kemarin kan pada saat mereka terbang ke sini ada 6 pemain yang harus kembali ke Jepang karena pesawat mereka mengalami kerusakan. Itu 6 pemain lokal, artinya 17 lainnya kan dari Eropa. Kita kan juga pemain-pemain kita dari Eropa, walaupun levelnya mungkin beda. Yang sudah bermain di Liga Eropa kan hanya Miss Hilgers, kemudian bermain di Liga Champions Kevin Dix, kemudian Jay Izzes yang sudah bermain di Serie A. Tapi kita bicara Jepang kan jauh lebih banyak lagi. Jadi saya pikir strateginya adalah bagaimana berupaya mungkin untuk tidak kehilangan bola dan untuk menguasai lapangan tengah, walaupun akan sangat sulit karena yakin dari seluruh 4 pertandingan yang sudah dimainkan Jepang, lapangan tengah itu selalu jadi milik mereka. Tapi kalau saya lihat dari catatan statistik, ada satu
bukan cacat ya sebenarnya. Agak kekurangan Jepang adalah mereka sering melakukan pelanggaran. Mereka 20 kali melakukan pelanggaran pada saat melawan China, tapi tidak ada satu kartu kuning pun. Artinya pelanggaran itu benar-benar soft, punya disiplin untuk tidak melakukan pelanggaran yang kedua. Juga pada saat melawan Bahrain, mereka ada 12 kali pelanggaran, jauh lebih banyak dari Bahrain. Melawan Arab Saudi juga, dan terakhir melawan Australia juga. Tapi mereka benar-benar disiplin pada saat telah melakukan pelanggaran, mereka disiplin kembali untuk bermain seperti biasa. Ini yang harus kita manfaatkan, pelanggaran mereka sebanyak mungkin untuk agak merusak permainan mereka. Mungkin agak riskan, tapi itu saya rasa strategi yang mungkin bisa berhasil kalau kita ingin mengimbangi Jepang. Salah satu strategi tengah, ya. Oke, tadi sudah disinggung juga bahwa ada nama-nama yang mungkin diprediksi akan bisa menggantikan Miss Hilgers gitu ya. Tapi kalau dilihat ketidakhadiran dari Miss Hilgers sendiri ini berpengaruh tidak sih? Sisi lain, Miss Hilgers waktu melawan China kan agak cedera juga dia ya. Jadi dia tidak dalam permainan terbaiknya, kemudian dia diganti di babak kedua. Tapi melawan Bahrain dia luar biasa. Ini artinya mungkin ada kekurangan kita, ada ketimpangan kita pada saat tidak ada Hilgers. Tapi adanya Kevin Dix juga akan memperbaiki itu. Kemudian kita masih punya Hubner pada saat plannya tidak jalan. Salah satu dari Rizky Ridho, Jay Izzes ataupun Kevin Dix bisa diganti dengan Hubner. Walaupun riskan ya kalau melihat emosinya Hubner pada saat pertandingan memasuki masa-masa krusial ini yang sering dia tidak bisa tahan emosi. Itu yang harus dia tahan jadinya. Jadi gantinya Hilgers nanti kemungkinan besar akan siapa Bang? Karena Kevin tadi kan Dix sudah kayaknya ya. Kevin Dix ya. Rizky Ridho? Rizky Ridho akan di kiri, Jay Izzes akan di center back tengah. Oke, tapi kembali lagi kalau tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana kesiapan timnas kita gitu ya bersama juga dengan Bang Ilham. Kalau Anda sendiri melihat kesiapan kita dengan itu tadi ya data-data bahwa Jepang sendiri posisinya ini masih ada di ranking tertinggi FIFA, begitu pula juga diimbangi dengan kita bisa saja cukup percaya diri karena saat ini tuan rumah begitu. Seperti apa? Kita sebenarnya kalau masalah mental yang sering digadang-gadang orang bahwa kita harus punya mindset untuk menang melawan Jepang. Ini pemain-pemain kita sekarang kan banyak yang bermain di Eropa. Mindset mereka pasti oke. Kalaupun mereka kalah, ya mereka memang kalah kualitas itu aja. Jadi saya nggak yakin bahwa mental akan membuat mereka kalah. Mentalnya sih sudah ada. Cuman persoalannya adalah secara level di klubnya Jepang tuh kan Mitoma mainnya di Brighton Premier League. Kemudian Endo mainnya di Liverpool, kapten Jepang itu juga Premier League. Kemudian ada yang di Freiburg. Kemudian seperti Minamino dia bermain di Liga Prancis di Monaco. Jadi ini pemain-pemain yang sudah biasa bermain di level tertinggi kompetisi di Eropa. Sedangkan pemain-pemain Eropa kita kan levelnya agak di bawah mereka. Ini yang mungkin secara kualitas kita kalah dari Jepang. Itu tadi yang saya bilang. Secara mental kita pasti oke dengan tim yang kita miliki sekarang. Tapi secara kualitas ya kita memang ada di bawah Jepang. Untuk formasinya seperti apa? 3-4-3 sih saya tetap bilang ya. 3-4-3 lawan 3-6-1. Nah, 6-nya Jepang ini yang benar-benar harus kita waspadai. Kenapa itu Bang? Karena ini banyak sekali kemampuan Jepang untuk balance antara menyerang dan bertahan ini yang luar biasa. Kemudian mereka kan sepanjang 4 pertandingan baru kebobolan 1 kali. Mungkin mereka banyak sekali melakukan counter attack. Dari jumlah 15 gol yang sudah mereka lakukan, itu 9 diantaranya counter attack. Jadi lebih dari setengahnya counter attack. Tapi itu artinya adalah sisi pertahanan mereka yang luar biasa. 3 back sejajar mereka ini, 3 center back sejajar mereka ini sangat luar biasa. Ini yang harus kita bongkar. Nah, 4 pertandingan sebelumnya kita kesulitan juga membongkar pertahanan lawan. Terutama pada saat kita di kandang terakhir melawan Australia. Kita 0-0 dengan kita hampir sepanjang 90 menit bertahan. Ini yang saya lihat agak sulit juga untuk kita bisa mengimbangi Jepang. Tapi siapa tahu dengan penyelamatan yang dilakukan oleh PAS selama ini akan membawa perubahan bagi permainan kita. Oke, kita ke Bang Ilham. Bang Ilham, kalau Anda melihat peluang kita, peluang timnas begitu ya untuk menang di laga besok ini seperti apa Bang Ilham? Saya rasa ya memang cukup berat juga sih, ya kan? Apalagi yang dikatakan Bung tadi betul sekali. Ya sekali lagi saya bicara, walaupun memang kita bermain pertandingan di tuan rumah, ya kan lawannya juga Jepang, ya tadi saya bilang, ya memang mental itu berbicara juga, walaupun yang dia bermain di Eropa, kan kita bermain di mana, walaupun Eropa tingkatnya ini, tapi kan secara harus besar kan di dalam itu kan analis pendukung saja, teman di lapangan beda biasanya. Yang saya rasakan begitu ya, saya sebagai pemain. Jadi ketika memang lawan kita di atas, ya kita punya ambisi, maksudnya punya ambisi untuk memenangkan, apalagi di tuan rumah. Tapi ya saya lagi faktor di lapangan yang menentukan.
Itu Baik. Mbak. Prediksi skor berapa nih Bang Ilham? Ya. Prediksi skor untuk besok? Gimana? Prediksi skor? Ya, saya rasa 0-0 cukup buat Indonesia. Oke. Bang Gita sendiri seperti Modest. apa? Asal bermain. Bukan seperti Agak sulit juga nih ya. Mereka bikin 7 gol lawan Cina, lawan 5 gol lawan Bahrain dan 2 gol. Away mereka 2 kali menang lawan Arab Saudi terutama ya 2-0 dari 3 percobaan yang mereka lakukan. Kalaupun kita tidak bisa menggapai poin, saya pikir juga tidak akan lebih dari margin 1 gol untuk kemenangan Jepang. Oke, kita akan lihat besok seperti apa begitu ya. Sekalipun kita tentu penuh harap, berdoa agar besok timnas kita bermain sebaik mungkin begitu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Bang Sama-sama, Gita dan juga Bang Tiara. Ilham yang sudah bergabung bersama kami via Zoom. Sehat selalu Bang Gita dan juga Bang Ilham. Sebanyak 7 narapidana dan tahanan kabur dari Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat atau Rutan Salemba pada Selasa dini hari. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati 7 tahanan tersebut telah melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar hunian dan turun menggunakan kain. Tak sampai di situ, ke-7 tahanan kasus narkoba tersebut berhasil kabur dengan cara melewati gorong-gorong yang terhubung dengan bagian luar rutan. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham DKI Jakarta, Tony Nainggolan pun mengungkapkan, dari 7 tahanan yang kabur, 6 orang masih berstatus terpidana, sementara 1 orang lainnya telah menjadi narapidana. Ada 1 yang sudah menjadi narapidana dan 6 orang itu masih dalam status terpidana, dan dari antara mereka ini ada beberapa yang sudah melakukan perbuatan lebih dari 1 kali, artinya itu dari narkotik sedang diproses untuk kasus TPP-nya. Lantas bagaimana sistem keamanan dan pengawasan pada rutan? Mengapa para tahanan dapat kabur? Apa yang harus dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang? Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa dengan sejumlah narasumber berkaitan dengan adanya 7 tahanan dari Lapas Salemba yang 2 hari yang lalu ini diketahui melarikan diri. Begitu saat ini seperti yang Anda tadi saksikan masih dalam proses pencarian dan juga pengejaran pihak kepolisian. Kami akan sapa terlebih dahulu narasumber yang hadir di studio. Sudah ada Mbak Fani Hakim yang merupakan kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Assalamualaikum Mbak Fani. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak undangannya. Oke, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Ya, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom sudah ada Pak Slamet Pribadi yang merupakan pengamat hukum pidana narkotika, tapi kita akan coba kembali hubungi. Dan masih ada 1 narasumber nanti yang juga akan bergabung pemirsa, yakni Pak Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR Republik Indonesia dari fraksi Gerindra. Saya ke Mbak Fani terlebih dahulu. Mbak Fani, ini kan sebenarnya kalau dilihat bukan yang pertama kali adanya kasus di mana tahanan begitu ya melarikan diri. Sementara kita ketahui bahwa seharusnya penjagaan yang berada di sekitar lapas ataupun juga rutan tersebut ini harusnya sangat ketat. Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang kalau dilihat ya kurang ideal bagaimana kondisi rutan dan lapas di Indonesia ini. Yang pertama mungkin dari over capacity. Jadi yang saya baca dari berita pun ada overcrowd dan bagaimana antara napi dan lapas itu digabung. Saya baca kan ada 3 napi dan 4 tahanan. Ya, itu kan seharusnya dipisah antara orang yang sudah divonis dengan orang yang masih menunggu hasil vonis. Nah, permasalahan tersebut tentu kalau secara kriminologis itu kan ada beberapa pandangan yang melihat bahwa sangat jauh dari kata ideal gitu ya. Kalau dari teori panoptikon mungkin pengawasannya kurang ketat, kemudian dari desain bangunan, desain fisik si rutan atau lapasnya sendiri juga
tidak disesuaikan dengan bagaimana kondisi para narapidana atau para tahanan tersebut, dan juga terkait tidak adanya ketegasan dari para penjaga lapasnya. Dan banyak sih sebetulnya yang harus diinvestigasi lagi, karena saya baca juga ada indikasi keterlibatan orang dalam atau penjaga lapas yang memang kemungkinan mereka juga terlibat dalam hal ini, seperti itu. Oke, selain Mbak Fani tadi, kita juga akan mendengar seperti apa kemudian pandangan dari Wakil Ketua Komisi 13 DPR Republik Indonesia, Pak Sugiat Santoso, yang sudah bergabung bersama kami via Zoom di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Sugiat, sudah bisa mendengar suara saya di studio? Ya, selamat malam. Selamat malam. Siap, bisa Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam para pemirsa TV One dimanapun berada. Baik, Pak Sugiat, dari Komisi 13 ini informasinya kan sudah melakukan sidak langsung ya ke Rutan Salemba. Hasilnya seperti apa, Pak Sugiat? Ya, tadi pagi kami Komisi 3 dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 13, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 13, Bang Willy Aditya, melakukan sidak ke Lembaga Permasyarakatan Salemba terkait dengan informasi yang kami dapat terjadi kaburnya 7 warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Salemba. Kita sudah ketemu langsung dengan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI, Bang Andika, terus dengan seluruh jajaran terkait juga dengan pimpinan Lembaga Permasyarakatan di Salemba. Kita sudah dapat informasi bagaimana terjadinya kabur 7 warga binaan tersebut. Memang seperti yang disampaikan tadi bahwa ini menjadi problem akut bukan hanya mungkin di Salemba, karena kita seminggu sebelumnya juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk mengunjungi lapas-lapas dan rutan-rutan yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Problemnya sama, terjadi over capacity yang sangat besar. Bagaimana kapasitasnya mungkin hanya sekian, tapi bisa 200% sampai 300% warga binaan yang ada di situ. Sementara sumber daya manusia penjaga atau petugas lapasnya juga sangat sedikit, ya ini menjadi problem yang harus kita tuntaskan bersama. Komisi 3 tadi sudah sepakat bahwa minggu depan kita akan lakukan rapat pimpinan untuk segera membentuk panja terkait dengan persoalan ini. Bagaimana ini dituntaskan secara sistemik, masif, tidak hanya dalam khusus konteks Salemba, juga di lembaga permasyarakatan lainnya. Baik, kalau dari hasil sidak tadi, Pak, ini kan banyak sekali pertanyaan masyarakat sebenarnya, mulai dari bagaimana kemudian ini cara para tahanan tersebut ini untuk keluar, yang informasinya adalah sudah ada tralis di situ yang terpotong sementara tidak ada alat. Nah, ini seperti apa informasi yang didapat? Ya, informasi yang kami dapat tadi sudah dijelaskan oleh para pimpinan petugas lembaga permasyarakatan. Memang ini masih dilakukanlah secara audit oleh mereka, apakah ada seperti kelalaian dari petugas atau ada semacam kerjasama dari petugas. Nanti bisa ketika nanti panja terbentuk kami akan panggil pihak-pihak terkait untuk mendalami apakah ada penyelewengan dari otoritas atau wewenang mereka lakukan. Tapi yang paling penting bahwa memang sekali lagi over capacity, SDM-nya kurang, belum lagi memang Mbak bahwa semangat Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan yang baru ini juga mungkin agak sedikit menakutkan bagi warga binaan yang terkait dengan kasus narkoba, apalagi bandar-bandar narkoba. Ini kan kemarin Pak Agus Andrianto menyampaikan bahwa secepatnya bandar-bandar narkoba itu dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ini membuat para napi, para tahanan, para warga binaan yang itu tuduhan ponisnya adalah bandar narkoba itu semakin ketakutan kalau mereka dipindahkan ke Nusa Kambangan, sehingga melakukan segala cara untuk katakanlah tidak dipindahkan ke sana. Dan inilah mungkin salah satu seperti gunung es yang meletus terkait dengan problematika akut dari lembaga permasyarakatan yang ada. Baik. Insya Allah nanti panja akan bergerak secara cepat untuk katakanlah menginvestigasi terkait dengan kasus Salemba, dan kita akan cari solusinya bersama-sama dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan yang sudah kita kolaborasikan sejak minggu kemarin dan seterusnya. Baik, saya ke Mbak Fani. Mbak Fani, kalau Anda melihat, apakah mungkin tadi kan sudah disebut Mbak Fani maupun juga Pak Sugiat ya, berkaitan juga dengan over capacity. Apakah ini bisa dijadikan sebagai faktor terbesarkah, sebagai motif begitu ya? Kalau tadi juga sempat disinggung ternyata adanya ketakutan nampaknya dari para tahanan ini untuk dipindah ke Nusa Kambangan, atau ada faktor lainnya sebenarnya?
Sebetulnya kalau kasus seperti ini itu mungkin multifaktor ya secara kriminologis, karena memang kalau misalkan overcrowd menjadi atau over capacity menjadi masalah utama, tentu bukan hanya mereka yang melakukan kabur atau melarikan diri dari rutan atau lapas ya. Tapi dalam hal ini ada juga ini kan termasuk kejahatan kelas berat. Jadi pengamanan yang harus ketat tentu itu menjadi faktor juga. Ketika petugas lapas atau petugas rutan itu tidak melakukan pengamanan yang sesuai, itu peluang untuk bisa melarikan diri lebih tinggi. Meskipun ada ketakutan tadi yang dikatakan oleh Bapak Dewan Sugiat, gitu, Bapak Sugiat, itu memang selalu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, jumlah warga binaan, kita menyebutnya sekarang warga binaan atau untuk yang belum divonis tadi tahanan, itu terus meningkat. Tapi harus ada juga pemisahan antara pelaku dari pidana berat atau pidana ringan, itu harus dibedakan. Kan ada lapas kelasnya ya, ada rutan juga ada kelas 1 dan sebagainya. Dan itu kita juga melihat kejanggalan dalam hal ini, narapidana bisa atau warga binaan ada di rutan, yang mana itu adalah seharusnya khusus untuk tahanan saja. Jadi dalam hal ini sebetulnya masalahnya bukan lagi over capacity semata, tapi dari secara struktural. Kalau tadi dari Bapak Sugiarto itu akan ada perbaikan katanya dari kementerian, mungkin dalam hal ini juga Kemenkumham yang membawahi lembaga pemasyarakatan, di mana dalam hal ini semua pihak ya, termasuk penegak hukum dan mungkin masyarakat juga punya ikut andil dalam mengawasi bagaimana jalannya lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia, seperti itu. Karena ini memang cukup mengejutkan ya, dan juga pasti masyarakat yang turut mengetahui kasus ini penuh tanda tanya begitu, seperti yang tadi saya katakan, bahwa ini sebenarnya keluarnya pakai alat apa begitu, dan medannya juga seperti apa sampai pada akhirnya mereka bisa berhasil lolos. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa, ini seperti apa sebenarnya perkembangan dan juga situasi terkini di sana. Sudah ada Syahda Yustiza di Rutan Salemba. Selamat malam Syahda, seperti apa kondisi terkini dan informasi terbaru dari sana? Baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Bahwasannya hingga kini pihak kepolisian masih terus menelusuri perkembangan dari bagaimana kemudian 7 narapidana ini kabur dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dan pihak kepolisian juga sudah bekerja sama juga dengan pihak Rutan Salemba untuk menelusuri bagaimana juga dengan TKP, kondisi di dalam dan lain sebagainya. Kalau saya bisa mengulas dari bagaimana kemudian cerita dari 7 narapidana tersebut kabur, mereka lari dari ventilasi udara, kemudian juga bergerak menuju gorong-gorong. Di tempat saya mengabarkan saat ini, saya persis di depan gorong-gorong, posisi narapidana keluar menuju ke jalan utama. Tapi Tiara dan juga pemirsa, sebelum saya bercerita mengenai bagaimana mekanisme ke-7 narapidana tersebut melarikan diri atau kabur dari Rutan Salemba ini, tadi update-nya pada pagi hari tadi, Komisi 13 DPR RI yakni Willy Aditya melakukan sidak mendadak ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat, di mana dalam sidak mendadak tersebut Willy Aditya datang langsung ke dalam Rutan Salemba mengecek sejumlah lokasi di dalamnya, tentu saja TKP yang menjadi pusat dari bagaimana kemudian 7 narapidana ini bisa kabur. Selain itu juga dari pihak DPR RI ini melakukan profiling tentunya kepada 7 pidana, dan ada sejumlah kejanggalan yang kemudian ditinjau dari bagaimana anggota DPR tersebut datang ke Rutan Salemba ini. Salah satunya, yang pertama ini, mengapa bisa ada satu sel ini memiliki perbedaan status? Kenapa 7 narapidana ini berada di satu sel yang sama? Sementara kalau kita ketahui bahwasannya 7 narapidana ini ada status yang berbeda, 3 diantaranya merupakan narapidana dan 4 diantaranya merupakan tahanan. Selain itu sejumlah kejanggalan yang terjadi, yakni di dalam adanya CCTV yang mati. CCTV yang mati tersebut ini salah satunya mengarah kepada titik lokasi atau TKP di tempat kejadian, dan juga yang menjadi kejanggalan lainnya adalah kapasitas dari Rutan Salemba ini yang overload. Kalau kita meninjau dari data beberapa tahun yang lalu, bahkan kelebihan kapasitas di Rutan Salemba ini bisa mencapai 200%. Tiara dan juga pemirsa, saya akan kembali mengulas bagaimana kemudian para 7 tahanan ini kemudian lari dari Rutan Salemba ini. Kalau kita bisa mengulas dari bagaimana ceritanya, ini para ke-7 tahanan ini mereka berada di kamar 16 Blok S, di mana untuk
kamar 16 Blok S ini ada ventilasi yang terhubung dari kamar menuju kamar mandi, kemudian ventilasi udara yang berteralis itu yang kemudian dibobol oleh ketujuh tahanan tersebut. Kemudian dari situ mereka keluar. Ada dua kemungkinan cerita dari mereka, yakni yang pertama bahwa narapidana ini ada kemungkinan keluar melompat menuju beranggang luar. Namun kalau kita sama-sama bisa saksikan bagaimana struktur dari lapas Rutan Salemba sendiri, dari lapas sendiri ini cukup tinggi. Ini karena kita terhalang oleh posko listrik ya. Sebenarnya Tiara dan juga pemirsa bisa menyaksikan bahwa lapas di area atas itu sebenarnya cukup tinggi. Jadi memungkinkan bahwasannya para ketujuh narapidana ini bisa memberdayakan alat seperti sarung ataupun kain untuk mereka turun ke bawah. Nah, setelah mereka turun ke bawah, mereka diketahui masuk ke dalam gorong-gorong. Di tempat saya mengabarkan ini, juru kamera saya Rian Syahrul akan memberitahukan kepada pemirsa di rumah bagaimana kemudian gorong-gorong yang menjadi salah satu akses lewatnya 7 narapidana yang kabur dari Rutan Salemba. Ini kalau bisa dilihat lebih dekat, Tiara dan juga pemirsa, bahwasannya di gorong-gorong ini di bagian luar ini sudah ada tralis baru yang dibuat. Namun sebelumnya kalau kita bisa lihat lebih detail lagi, lebih dekat lagi ke dalam, ini kita bisa saksikan sama-sama bahwa tralis di bagian dalamnya ini sudah terbongkar akibat dari 7 narapidana yang memang membongkar tralis ini dari dalam. Kemungkinan ini menggunakan alat seperti gergaji. Mereka keluar melalui gorong-gorong ini. Nah, tapi Tiara dan juga pemirsa, mengapa ini memungkinkan? Kalau saya bisa gambarkan kepada Tiara dan juga pemirsa, bahwasanya gorong-gorong ini memang cukup lebar. Diketahui lebarnya ini mencapai 60 hingga 80 cm. Sehingga memungkinkan sekali untuk kemudian orang dewasa ini lewat melalui gorong-gorong ini bisa dengan cara membungkuk, ataupun kalau misalnya ketujuh narapidana ini memiliki ciri-ciri postur yang lebih tinggi, ini juga bisa merangkak melalui gorong-gorong ini menuju keluar. Kemudian Tiara dan juga pemirsa, dari gorong-gorong ini yang bisa saya gambarkan tepat di area keluarnya ini menuju jalan utama, di mana jalan utama ini bisa menuju ke arah Salemba dan juga Jalan Ahmad Yani. Dan jalan utama ini merupakan akses bagi transportasi umum yang melintas di sini, sehingga memungkinkan sekali adanya transportasi yang bisa digunakan oleh ketujuh narapidana untuk melarikan diri. Ada beberapa kemungkinan, Tiara dan juga pemirsa, kemungkinan mereka memang berlari kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi ini, atau bisa menggunakan transportasi umum, bisa menggunakan ojek online, ataupun bisa saja terjadi ada penjemputan. Dimungkinkan adanya orang yang menjemput bekerja sama dengan mereka untuk sama-sama bisa meloloskan ketujuh narapidana. Sehingga memang melalui kasus ini juga menjadi PR bagi kita semua, PR terhadap lembaga kementerian terkait, PR terhadap kepolisian, PR terhadap petugas dari Rutan Salemba dan seluruh lembaga terkait yang turut serta di dalam penanganan kasus ini. Bagaimana kemudian secara prosedural ini juga harus diperhatikan lebih baik lagi. Tidak terkecuali soal pengawasan, Tiara dan juga pemirsa, karena kalau kita bisa lihat di luar dari bagaimana kemudian narapidana keluar dari gorong-gorong, kemudian juga menuju ke jalan raya, ini di luar area sekitar gorong-gorong ini, di sekitar Rutan Salemba ini diketahui tidak ada CCTV satupun, sehingga memang pengawasannya ini kurang, pengawasannya ini sangat luang untuk para ketujuh narapidana untuk melarikan diri dari Rutan Salemba tersebut. Tentunya selain dari pihak pengawasan, prosedural dan juga teknis ini juga perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat bahwasannya menjadi perhatian khusus bagaimana bisa Rutan kelas 1 ini memungkinkan ketujuh narapidananya melarikan diri, dan selain itu juga hal-hal teknis, hal-hal kecil seperti juga gorong-gorong ini kemungkinan lapuk atau sudah tua, ini memungkinkan sekali untuk narapidana melarikan diri. Sementara demikian update-nya, Tiara. Ya, Syada Yutiza melaporkan langsung dari Rutan Salemba. Tadi sudah memberikan gambaran seperti apa kemudian ini kondisi terkini ya, dan juga menggambarkan bagaimana kemudian ini kondisi sekitar, sehingga pada saat itu para tahanan dan juga narapidana ini bisa berhasil keluar dengan mudahnya begitu. Kita akan lanjutkan dialog kita pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, tapi usai jeda tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saat ini sudah ada Pak Slamet Pribadi, pengamat hukum pidana narkotika yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Slamet. Ya, malam. Baik, Pak Slamet. Tiara. Pak Slamet, apa saja catatan Anda berkaitan dengan kasus ini? Karena lagi-lagi ini sebenarnya bukan yang pertama kali, kemudian untuk yang saat ini memang cukup banyak begitu ya, tahanan maupun juga narapidana yang bisa berhasil lolos. Jumlahnya nggak main-main, ada 7 orang, Pak Slamet. Komentar Anda seperti apa? Iya,
Ya, kejadian ini adalah kejadian yang berulang di seluruh Indonesia. Betapa penyidik selama ini kan mencari para tersangka ini kan susah sekali. Kalau kemudian berhasil lari dari ruang tahanan, mencarinya kembali pun akan sulit. Semua penegak hukum tahu bahwa para tahanan narkotika itu karakternya aneh-aneh, karakternya agak nyeleneh, di luar dari kebiasaan. Semua penegak hukum tahu harusnya ini bisa diantisipasi. Mereka melanggar undang-undang yang bersifat khusus. Tentu perlakuannya juga harus bersifat khusus. Dan seharusnya segala hal yang berpotensi untuk melarikan diri, escape dan sebagainya, itu harus diantisipasi. Menurut saya rencana ini mungkin sudah berlangsung sejak lama. Coba kita lihat ini dalam pemeriksaan kalau mereka ketemu. Sudah berlangsung lama, karena untuk menggergaji besi sedemikian rupa, itu tidak cukup 1 hari atau 7 hari. Bisa sudah direncanakan beberapa bulan yang lalu dengan teknik-teknik tertentu yang saya tahu tapi tidak akan saya keluarkan, takut nanti dicontoh yang lain. Itu sudah direncanakan lebih dari 1 sampai 3 bulan. Sehingga bisa potong, bisa jebol dan kemudian bisa lari. Itu, Pak. Ada bantuan dari pihak lain tidak kalau menurut Anda, Pak Slamet? Atau mungkin bahkan dari pihak dalam rutan sendiri? Bantuan pihak lain pastilah. Kan masuk gergaji di situ. Baik itu gergaji yang manual ataupun mungkin yang otomatis. Tapi yang kebanyakan dipakai yang manual, yang lurus itu, yang seperti penggaris itu. Kalau bantuan dari internal menurut saya tidak ada ya, karena apa? Ini mengandung cukup resiko kalau ketahuan habis dia oleh penegak hukum maupun dari atasannya. Maka bantuan itu mungkin dari pihak lain, bisa tukang sampah dan sebagainya, atau dari temannya yang besuk, atau dari keluarganya yang sedang besuk membawakan gergaji tersebut kepada salah satu atau 2 orang yang sudah merencanakan untuk melarikan diri. Itu Mbak Tiara. Tapi kan kalau orang awam melihat ini Pak Slamet, pergerakan mereka, komunikasi mereka di dalam ini kan sangat terbatas ya. Ini seperti apa? Apakah hanya dari yang tadi Anda katakan, keluarga yang kemudian ini menjenguk, yang mungkin saja memberikan alat komunikasi atau hal lain begitu ya. Tetapi kan mungkin tidak semudah itu kalau Anda katakan tadi orang dalam sendiri cukup ketat begitu penjagaannya? Namanya usaha ya, usaha mungkin dengan berbagai macam cara dia lakukan. Apakah minta bantuan orang lain atau internal di lapas. Tapi kalau internal, menurut saya sih, prediksi saya tidak mungkin. Karena berisiko tinggi kalau dia cukup membantu. Karena kan itu kan sesuatu yang tampak nyata. Kalau terjadi, waduh, hukumannya pasti cukup berat membantu. Itu, Pak. Baik, Pak Slamet, kalau tadi juga banyak yang disoroti adalah tahanan narkotika dan juga tahanan lainnya begitu ya. Artinya narkotika ini kan juga terdiri dari bandar, pengedar dan lain sebagainya. Ini tidak disatukan, bisa disatukan dalam satu sel. Ini ada pengaruhnya tersendiri tidak? Atau dampak lain yang mungkin terjadi? Sangat berpengaruh. Maka dari itu Undang-Undang Narkotika memberikan perlakuan khusus kepada para pengguna dalam klasifikasi kecanduan. Karena apa? Kalau para pengguna ini kemudian masuk ke dalam ruang-ruang lapas, ketemu bandar, ketemu mafia narkotika, ketemu kurir, maka kelasnya yang tadinya hanya pengguna, maka naik kariernya, naik pangkatnya menjadi kurir atau menjadi bandar. Oleh karena itu bagi penegak hukum yang tidak mengerti, dianggapnya dia memang benar-benar melanggar hukum. Padahal dari sisi hukum narkotika, pengguna itu harus ada treatment tersendiri. Beda dengan bandar dan kurir. Bahkan kalau bandar dan kurir itu harus dipisahkan. Kalau memang penyalahguna ini kemudian masuk ke dalam ruang tahanan, maka harus dipisah. Orang-orang narkotika
itu harus dipisah dengan kejahatan umum, harus dipisah dengan terorisme, harus dipisah dengan narkotik. Kalau kemudian dicampur aduk dalam suatu ruangan yang over kapasitas, tentu akan terjadi sistem pembelajaran di antara mereka gitu. Ini sangat-sangat berisiko. Masyarakat harus tahu bagaimana kesulitan teman-teman lapas persoalan over kapasitas. Dan salah satu pemicunya ini adalah over kapasitas memang, sehingga terjadi intervensi antara satu orang yang kepada orang lain. Itu Mas, Mbak. Baik, saya ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, kalau tadi Anda mengatakan sudah ada panja yang nantinya akan dibentuk khusus untuk menyelesaikan hal ini, Anda tadi juga sudah menyebutkan bahwa banyak sekali sebenarnya kejanggalan, begitu. Apa hal utama yang nantinya akan difokuskan, Pak Sugiat? Ya, kami menganggap bahwa peristiwa kaburnya napi dan tahanan ini dari rutan Salemba adalah satu trigger yang harus kita lihat secara keseluruhan. Karena bayangkan, rutan Salemba yang kita anggap sebagai rutan terbaik di Indonesia, tempatnya di ibu kota, di tengah keramaian, yang fasilitasnya kita anggap dibandingkan dengan rutan dan lapas di provinsi lain itu sudah cukup canggih, ternyata bisa membuat para napi dan tahanannya bisa kabur. Terlepas nanti apakah itu terkait dengan kerjasama antar tahanan atau dibantu oleh petugas lapas yang integritasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang paling penting ketika kami juga berkeliling ke daerah-daerah lain seperti yang kami lakukan seminggu yang lalu ketika kunjungan kerja di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, memang problem lembaga permasyarakatan itu sama di mana-mana. Terjadi overkapasitas, sumber daya manusianya itu tidak memadai untuk katakanlah bertugas mengawasi warga binaan di lapas dan di rutannya masing-masing. Contohnya di rutan Salemba. Bayangkan ada hampir 3.000 warga binaan itu diurusi oleh sekitar 200-an petugas. Satu petugas itu seperti tugasnya katakanlah sampai 90 sampai 100 orang yang harus mereka awasi. Saya pikir ini sudah tidak proporsional lagi. Belum lagi misalnya problem yang kami dapat terkait dengan sarana dan prasarana lembaga permasyarakatan dan rutan yang itu sudah sangat tidak memadai lagi. Tadi dijelaskan bahwa ya ada ya gorong-gorong atau lubang air yang itu sesungguhnya sangat lebar yang bisa menjadi tempat pelarian. Saya pikir ini kan menjadi catatan yang harus kami dapatkan nanti ketika kami membentuk panja supaya di rutan Salemba ini tidak terjadi lagi di tempat-tempat lain. Tapi kami sepakat tadi dengan pembicara sebelumnya bahwa terkait dengan kasus-kasus yang khusus seperti tahanan atau warga binaan yang tersangkut bandar narkoba memang harus diurus di tempat yang khusus supaya ini tidak melakukan pengedaran narkotika lagi. Bayangkan Mbak, sudah menjadi rahasia umum misalnya bandar narkoba itu lebih aman mengedar narkotika ketika mereka bermarkas di rutan atau di lapas kan. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kebijakan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Pak Agus Andrianto yang punya kebijakan sangat berani memindahkan seluruh bandar narkotika besar itu langsung ke Nusa Kambangan supaya memutus mata rantai peredaran narkoba di daerahnya masing-masing. Saya pikir nanti panja akan mengidentifikasi persoalan-persoalan di rutan Salemba juga di rutan dan lembaga permasyarakatan lainnya supaya tidak terjadi lagi kasus yang sama, Mbak. Baik, tentunya nanti kita akan nantikan seperti apa kemudian ini hasil dari panja ya, dan nanti juga akan saya minta pandangan dari Mbak Fani, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Mbak Fani. Mbak Fani, kalau dari kacamata kriminolog, Anda tadi sudah diberikan gambaran dari reporter lapangan kami Syahda Yustiza, bagaimana kondisi di sana. Ada sejumlah kejanggalan juga yang tadi sudah di-mention, mulai dari CCTV yang kemudian tidak hidup. Pada saat kejadian ada celah di bangunan yang sama dalam rutan tersebut. Anda membaca ini seperti apa? Motif apa? Keberanian apa yang mendorong mereka ini untuk keluar pada akhirnya? Ya, kalau ditanya mengenai motif ya, sepertinya mereka sudah mempelajari bagaimana kondisi di rutan tersebut. Jadi ketika mereka menemukan celah-celah kemungkinan lewat mana mereka keluar, kemudian mereka mengeksekusi hal tersebut. Jadi mereka tahu misalkan di ventilasinya entah di teralinya bisa dibongkar, atau mereka tahu caranya bagaimana membuka hal tersebut dan tahu ada gorong-gorong yang itu adalah aksesnya keluar. Itu yang menyebabkan mereka berani. Dan kalau kita menyambung lagi tadi pertanyaan Mbak Tiara ya, dan ke narasumber yang lain, bagaimana ada kemungkinan keterlibatan orang lain, itu
juga membuat mereka, para tahanan dan narapidana ini berani untuk melakukan pelarian diri dari rutan tersebut. Seperti itu. Terlebih dengan sistem pengamanan ya, berarti mereka tahu gitu bagaimana sistem pengamanan di lapas tersebut tidak proper gitu ya. Jadi kalau kita melihat di berita bagaimana terjadinya kabur ini atau pelarian diri ini adalah ketika dini hari, ketika pergantian shift antara petugas yang malam dengan yang pagi, itu mereka sudah pelajari oleh para tahanan dan narapidana yang kabur ini, yang menyebabkan mereka merasa punya kemampuan untuk mengelabui dan untuk membuat diri mereka bisa keluar dari rutan tersebut, Mbak. Kalau dari analisa Mbak Fani sendiri, memang ini kan bukan sehari dua hari ya, berikut juga perencanaannya begitu. Mereka harus menyiapkan alat-alatnya, membuka jalan untuk keluar begitu. Berapa lama kira-kira? Kalau Anda memperkirakan persiapan ini sampai pada akhirnya kemarin ya? Pada Selasa dini hari mereka berhasil keluar. Kalau kita menempatkan diri sebagai narapidana, membayangkan diri kita sebagai narapidana atau tahanan dengan berbagai pressure yang ada di dalam, kemudian menunggu putusan, kemudian hal-hal lainnya, itu kan pasti ada rasa ingin keluar itu dari awal mungkin ya. Tapi berapa lama waktu yang diperlukan untuk bisa menganalisis atau membaca geografis atau lingkungan dari lapasnya tersebut, ya itu selama mereka berada di dalam lapas, sudah di dalam rutan, sudah sejak awal pasti mereka juga memperkirakan apalagi yang saya baca ini gembong narkoba yang sudah menjadi residivis, dia sudah berkali-kali menjadi narapidana di lapas seperti itu. Jadi mereka sudah tahu kondisi bukan hanya di dalam lapasnya, tapi mereka mempelajari sejak dari luar lapas, dari mana celah-celahnya, kemudian gorong-gorong itu keluar dan aksesnya kemana untuk baik itu menaiki kendaraan umum atau bertemu dengan tadi ada indikasi yang menjemput dan sebagainya. Jadi mereka sudah sejak awal mungkin ya sekitar berbulan-bulan mereka sudah mempelajari itu semua. Karena 1 tahun kira-kira? 1 tahun lebih atau kurang? Mungkin ya bisa jadi 1 tahun. 1 jadi tahun, yang pastinya ini bukan waktu yang sebentar ya. Jadi mereka bisa paling sedikit itu mungkin 3-4 bulan baru mereka bisa mengetahui celah-celah dan juga mempelajari situasi dan bukan hanya secara fisik ya, geografis, fisik dan struktur bangunan, tapi mereka juga mempelajari pergantian shift tersebut, bagaimana kebiasaan para penjaga lapas dan sebagainya sih. Baik, tadi Mbak Fani menyebutkan gembong narkoba begitu yang juga salah satunya turut disoroti. Saya ingin ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, dari hasil kedatangan dari Komisi 13 tadi, sebenarnya 7 orang ini siapa Pak Sugiat? Salah satunya dikatakan sebagai gembong narkoba, beberapa diantaranya residivis. Data Anda? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat tadi dari petugas rutan juga demikian, bahwa yang kabur ini adalah pelaku kejahatan khusus terkait dengan peredaran narkotika. Ada 3 yang sudah menjadi tahanan atau saya lupa datanya, tapi sebagian lagi masih yang menunggu vonis. Tapi kenapa misalnya pelaku kejahatan lain tidak melakukan itu? Saya yakin dan percaya bahwa ada pemicu kenapa mereka berani beresiko kalau misalnya memang petugas rutannya itu bisa mengantisipasi sejak awal. Tapi saya pikir memang ini kalau tidak disikapi secara serius, bayangkan di Salemba saja bisa kabur, apalagi di lapas atau rutan di daerah-daerah yang sarana dan prasarana rutan dan lapasnya juga tidak jauh berbeda, bahkan mungkin lebih parah daripada rutan Salemba. Ini yang perlu diantisipasi. Makanya ketika kami tadi juga sidak, secara informal juga kami sampaikan kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar memang program prioritas kementerian yang itu memindahkan pelaku kejahatan khusus terkait dengan peredaran narkoba itu secepatnya semuanya dipindahkan ke Nusa Kambangan, supaya tidak, karena kalau tidak cepat dipindahkan ke Nusa Kambangan, saya khawatir di rutan dan lapas lainnya juga bisa akan terjadi peristiwa yang sama. Bandar narkoba di lapas dan rutan yang lain akan termotivasi. Kalau di rutan Salemba saja mereka bisa kabur dengan begitu leluasa, apalagi di daerah-daerah lain. Itu yang pertama. Yang kedua,
ini kan semangat dari Bapak Presiden Prabowo kan semangatnya adalah perlawanan atau perang melawan narkotika. Yang itu sebagian besar peredarannya itu disetir atau dikoordinasi di rutan dan di lapas-lapas yang ada. Saya pikir ketika nanti bandar-bandar narkoba itu dipindahkan ke Nusa Kambangan, itu mereka tidak akan bisa melakukan pergerakan yang sangat masif lagi untuk menjalankan bisnis peredaran narkotikanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mbak, ini mungkin yang menjadi kebijakan yang sangat strategis dan taktis yang dilakukan oleh Bapak Prabowo sebagai presiden, katakanlah memecah Kementerian Kemenkumham ini menjadi 3 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, yang ketiga adalah Kementerian Teknis, adalah Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Karena memang berdasarkan yang kita dapat, 3 kementerian ini kalau dijadikan satu kementerian itu tugasnya sangat besar, jangkauannya sangat besar, tidak bisa fokus. Tapi dengan dipecah ini, problematika akut dari masing-masing bidang pembangunan seperti pembangunan hukum, pembangunan HAM, dan pembangunan pembinaan imigrasi dan lapas itu bisa dijalankan lebih fokus supaya tidak terjadi lagi persoalan-persoalan yang selama ini kan persoalan over capacity, persoalan SDM yang satu orang itu mengurus dan mengawasi 100 sampai 200 narapidana. Itu kan kadang-kadang kan kita kasihan saja sama petugas lapas kita. Kalau sempat yang 100-200 ini kompak untuk katakanlah melakukan perlawanan terhadap satu petugas rutan atau petugas lapas, selesai permainan itu, Mbak. Kan? Itu yang harus kita selesaikan secara sistemik, sekali lagi terstruktur dan masif, bukan hanya di Salemba, tapi juga di rutan dan lapas yang ada di Indonesia. Baik, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya bahwa sebenarnya ada rencana begitu ya, pemindahan tahanan maupun juga narapidana kasus narkoba ini ke Nusa Kambangan. Nah, menurut pandangan Anda, apakah ini juga bisa menjadikan solusi? Dan apakah ini juga dikatakan sebagai salah satu faktor ya dari keputusan mereka untuk lari dari tahanan ini? Silakan, Pak Slamet. Bagus itu, agenda ini, rencana ini bagus. Karena saya tahu karakter Pak Menteri. Pak Menteri ini orangnya keras ya, lurus. Jadi untuk pegawai lapas jangan terlalu lemot untuk melakukan penjagaan. Pasti ada hal-hal yang mengejutkan yang dilakukan oleh Pak Menteri. Karena begini, dari zaman sejak saya di BNN itu alasan overkapasitas dan CCTV mati itu selalu menjadi alasan, selalu menjadi kendala utama begitu ya? Kendala ketika terjadi ada lari dan persoalan lain di lapas. Jadi dengan kebijakan ini itu cukup bagus untuk mengurangi overkapasitas. Saya nggak tahu banyak pejabat yang datang ke lapas, kemudian melihat overkapasitas, tapi tidak ada tindak lanjut. Kemudian saya berharap bapak-bapak yang dari DPR tadi merupakan sidak benar-benar merealisasikan ini, nagih kepada pihak terkait, katakanlah kepada pemerintah. Ini bagaimana ini overkapasitas kok terus-menerus overkapasitas selalu menjadi bahan olok-olokan masyarakat kepada lapas. Saya berharap dengan Pak Menteri baru, karena ini adalah undang-undang bersifat khusus, pelanggarannya khusus, harus dikelola secara khusus, termasuk pemindahan orang-orang yang bandar besar, mafia besar dibawa ke Nusa Kambangan. Bagus itu acara itu, agenda itu Mbak Diana. Baik, tapi mungkin tidak Pak, setelah mereka mendengar adanya informasi wacana pemindahan tersebut, pemindahan mereka ke Nusa Kambangan sehingga mereka memutuskan untuk kabur. Ini menjadi salah satu faktor penyebab begitu? Menurut saya tidak, karena untuk memotong tali besi itu satu jari saja itu butuh kurang dari 1 minggu, lebih kurang 1 minggu. Apalagi ini beberapa jari, mungkin ada 10 terali yang jari-jarinya itu dipotong oleh mereka, sekitar 10, itu butuh beberapa bulan, 1 sampai 3 bulan untuk memotong itu. Dengan alat tertentu, gergaji plus alat tertentu yang tidak saya sampaikan, itu butuh waktu yang cukup lama. Barangkali bisa 4 atau 5 bulan baru bisa terpotong semua. Tapi ketika terpotong mereka tidak langsung melepas, dibiarkan saja sampai hari H mereka untuk melarikan diri. Jadi saya berharap dengan pemindahan itu menjadi salah satu solusi di antara solusi yang lain. Tetapi
sampai di Nusa Kambangan harus juga mendapatkan perhatian khusus dengan kebijakan Pak Menteri yang di Nusa Kambangan harus siap, jangan main-main dengan kebijakan ini, gitu Pak. Baik, itu menjadi salah satu solusi. Kalau kemudian tadi kita membahas bahwa pencampuran napi narkoba tersebut ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu permasalahan. Pak Slamet, ini adanya indikasi bahwa peredaran jaringan narkoba masih bisa dikendalikan dari dalam lapas tersebut, ini seperti apa solusinya? Tapi dijawab usai jeda, Pak Slamet, kami akan kembali. Apa Kabar Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan seperti yang sudah tadi kami sebutkan bahwa kejadian di Rutan Salemba ini bukanlah yang pertama kali. Kami akan menghadirkan datanya untuk Anda. Kasus serupa yang terjadi di beberapa rutan di Indonesia bisa disaksikan bahwa di tanggal 7 November 2022 di Rutan Kelas 2B Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, 7 tahanan melarikan diri dengan cara menjebol dinding sel. Tidak hanya itu, pada tanggal 3 Maret 2023 ini kembali terjadi di Lapas Kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini berjumlah 4 napi yang melarikan diri atau kabur dengan cara memanjat tembok. Kemudian di tahun yang sama pemirsa, ini di 7 Januari 2024 di Lapas Kelas 2B Sorong, Papua Barat Daya. Tentu Anda masih ingat, ini dengan jumlah yang cukup banyak, 53 napi kabur setelah membuat kericuhan. Dan 1 bulan setelahnya, di tanggal 19 Februari 2024, Polsek Metro Tanah Abang, sebanyak 16 tahanan berhasil kabur dengan cara menjebol ventilasi. Beragam cara yang kemudian ini digunakan. Kita ingat 2 hari yang lalu di tanggal 13 November 2024, Rutan Salemba kelas 1 Jakarta Pusat ini sebanyak 7 tahanan dan juga napi yang kabur dengan cara menjebol teralis besi. Baik, saya ke kriminolog terlebih dahulu, Mbak Fani. Ini seperti apa kemudian ini yang Anda soroti, mengingat ini bukan kasus yang mudah tentunya, dan sebagian besar ini sudah diketahui napi-napi narkoba yang terlibat yang perlu disoroti untuk kedepannya. Ya, tentu dalam hal ini ya, perbaikan yang harus dilakukan atau pembenahan yang dilakukan itu secara sistemik atau secara struktural. Jadi kalau dalam kriminologi itu ada yang namanya manajemen risiko, dan ini juga bukan hanya memanage atau mengelola suatu wilayah untuk tidak terjadi kejahatan, tapi juga termasuk manajemen risiko di lapas. Tadi kita ketahui di sekitar gorong-gorong itu area yang bebas gitu ya, langsung ke masyarakat. Nah itu juga kan risiko sebetulnya, kalau misalkan ada napi atau tahanan yang kabur juga itu membahayakan secara langsung bisa buat masyarakat. Jadi pembenahan yang dilakukan itu harus multidimensi, jadi dari segi tata kelolanya, dari segi regulasinya, dan juga dari segi sumber daya manusianya. Karena tadi beberapa narasumber, Pak Slamet dan Pak Sugiat, menyebutkan juga bagaimana over capacity ini juga menjadi salah satu faktor, ditambah dengan minimnya sumber daya manusia yang bisa mengawasi keberadaan para napi dan tahanan di lapas seperti itu. Jadi dalam hal ini perlu ada perbaikan dan juga mungkin pelatihan yang lebih kepada para penjaga lapas atau para petugas di rutannya tersebut. Karena kalau kita melihat bagaimana sampai ada napi yang lolos, berarti tidak ada kapasitas atau kapabilitas yang memadai dari para sumber daya, yang bukan hanya orangnya yang kurang, tapi kalau misalkan pengamanannya sudah baik, kemudian si para petugasnya itu bisa menanamkan trust atau punya ikatan sosial gitu dengan para narapidana ataupun tahanan, itu bisa mencegah si para tahanan tersebut melarikan diri. Termasuk pengamanan dalam segi teknologi, mungkin itu yang sangat kurang di lapas-lapas atau rutan-rutan di Indonesia, karena pengamanan itu seharusnya berlapis, apalagi untuk kasus-kasus kejahatan atau pidana berat, di mana yang digunakan bukan hanya CCTV tapi juga double security, seperti ada misalkan kawatnya itu harusnya dialiri listrik, atau misalkan scan tubuh, scan muka, itu kan jangankan
secanggih itu ya. CCTV-nya aja ketika sudah di luar area lapas yang sebetulnya itu masih apa namanya bagian yang meliputi lapas tersebut atau rutan tersebut, tidak ada CCTV sama sekali di luar gorong-gorong tadi yang seharusnya itu sudah dikelola dengan baik ya, secara manajemen resiko yang baik tentu bisa memperkirakan kemana saja risiko terburuk gitu ya, kemana para narapidana atau para tahanan itu bisa keluar, bisa melarikan diri, dan bisa melewati wilayah-wilayah mana saja yang harusnya itu masih menjadi area yang diawasi oleh lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini adalah rutan di Salemba tersebut. Baik, Mbak Fani, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, tadi sebelum jeda, saya ingin minta Anda menyoroti ya berkaitan dengan adanya kondisi di lapas begitu yang memungkinkan para narapidana tergabung menjadi satu, baik itu bandar, pengedar, dan juga lain sebagainya. Ini memunculkan indikasi adanya peredaran jaringan narkoba yang masih bisa dikendalikan dari dalam. Yang perlu disoroti di sini seperti apa? Itu yang sangat saya khawatirkan. Para bandar yang ada di dalam lapas yang 7 orang lari itu, yang saya khawatirkan adalah ketika sekarang ini dia sedang lari, kemudian konsolidasi dengan para bandar yang lain, baik itu downline maupun upline. Itu yang sangat saya khawatirkan, sehingga menyebabkan mata rantai yang tidak pernah habis peredaran gelap ini. Akibat dari kelakuan-kelakuan seperti ini, termasuk pada aparatur yang abai terhadap harus ada sistem khusus ini. Di lapas itu ada alumni-alumni dari Akademi Pemasyarakatan kalau nggak salah ya. Beberapa tahun yang lalu teman saya ada kuliah di situ. Mungkin dari akademinya bisa melakukan penelitian terhadap hal ini, bahwa bagaimana over capacity, bagaimana tembok-tembok yang tidak memenuhi syarat, bagaimana jeruji yang tidak memenuhi syarat, bagaimana CCTV yang selalu mati, bagaimana jamming sistem yang tidak efektif, itu harus menjadi bagian dari penelitian, kemudian dipublikasi kepada masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak sekali pejabat-pejabat Indonesia yang menyimpulkan over capacity. Bertahun-tahun itu sejak saya dari BNN, tetapi kemudian tidak lanjutnya tidak ada. Mudah-mudahan ada Pak Menteri yang baru ini menjadi terwujud ketika tadi ada sidak dari teman-teman bapak-bapak dari DPR, ada wujudnya, tinggal menagih nanti kepada pemerintah. Ini terus kemudian bagaimana mencampur ya di dalam ruang tahanan yang begitu kecil yang diisi sampai 30 sampai 40 orang, dicampur tahanan umum, kemudian pengguna, kemudian maling, perampok, plus kemudian di situ ada bandar, ada kurir. Waduh, sudah tumpuk jadi satu. Jadi saya berharap teman-teman dari lapas, oknum-oknum tertentu mengertilah bahwa kejahatan ini adalah kejahatan kemanusiaan yang akan menjadi masa depan anak-anak kita, generasi kita. Mengertilah. Jangan abai terhadap hal-hal seperti ini. Itu Mbak Tiara. Baik, saya ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, ini nampaknya catatan, sorotan, dan juga ancaman ini masih banyak sekali berkaitan dengan lembaga permasyarakatan. Apa yang akan dilakukan oleh Komisi 3 setelah ini? Mungkin khususnya dengan adanya kasus kaburnya 7 napi dan tahanan ini ya? Ya, kami tadi sudah sepakat bahwa minggu depan dilaksanakan rapat pimpinan. Tadi Bang Willy Aditya sudah menyampaikan ke publik bahwa Komisi 3 akan segera membentuk panja terkait kasus ini untuk menginvestigasi sekaligus mencari solusi yang komprehensif, yang terstruktur dan masif, bukan hanya dalam konteks peristiwa di Salemba, tapi juga dengan problematika rutan dan lapas yang ada di Indonesia. Minggu depan kita sudah bisa memulai panja ini. Tapi yang paling penting bahwa problem ini adalah problem teknis, maka harus dicari solusi teknisnya seperti apa. Misalnya terkait dengan pembangunan lapas, pasti ada kendala baru, misalnya terkait dengan penganggaran. Kami sebagai anggota DPR akan mendukung semaksimal mungkin bagaimana program-program Kementerian Imigrasi dan Lapas itu bisa ditampung penganggarannya di APBN 2025 yang akan datang terkait dengan pembangunan lapas dan rutan yang baru.
Tapi problem yang utama juga adalah bagaimana program-program pembinaan di rutan dan lapas. Saya mengapresiasi betul misalnya salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Imigrasi dan Lapas, Pak Agus Andrianto, terkait dengan pembinaan, bagaimana warga binaan itu bisa dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, juga bagi masyarakat. Misalnya terkait dengan program kedaulatan pangan. Bagaimana warga binaan tidak hanya menjadi beban negara, tapi itu bisa diberdayakan untuk lebih memberikan sumbangsi yang positif ke negara terkait dengan kedaulatan pangan. Misalnya juga terkait dengan agenda besar hilirisasi. Balai latihan kerja yang ada di lapas dan rutan itu juga jangan hanya sekedar formalitas, tapi bagaimana warga binaan itu dilatih skillnya, sehingga ketika nanti keluar dari rutan dan lapas bisa menjadi warga negara yang baik, yang itu bisa produktif secara ekonomi, dan itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Saya pikir inilah yang akan menjadi fokus Panja untuk kita tuntaskan, mensukseskan program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan yang paling penting adalah ikut mendukung dan mensukseskan program Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan dipecahnya Kementerian Kemenkumham menjadi 3 kementerian baru, Menteri Hukum, Menteri HAM, dan Menteri Teknis Imigrasi dan Lapas. Saya pikir itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sugiat atas pesan dan juga janji-janjinya begitu ya. Tentunya kita akan tunggu seperti apa kemudian ini langkah DPR untuk merapikan ini semua. Terima kasih juga Pak Slamet tadi sudah menyampaikan seperti apa perspektifnya, dan juga Mbak Fani ya yang tadi sudah menyampaikan bagaimana kemudian ini kasus ini di kacamata kriminolog. Tentunya kita berharap kepada semuanya agar adanya perbaikan-perbaikan khususnya di lembaga permasyarakatan dan juga tidak terjadi lagi ya tentunya seperti apa kemudahan-kemudahan dan juga komunikasi-komunikasi yang pada akhirnya menyebabkan hal ini kemudian itu terjadi lagi. Karena kita tadi sudah ketahui datanya ini juga bukan yang pertama kali, bahkan di tahun ini saja sudah 3 kali terjadi. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Saya akhiri di sini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama dengan Dwi Anggia yang akan membahas mengenai asa Garuda hadapi negeri Sakura. Saya Tiara Harha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.